Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pengertian dan aspek cakupan dari teknologi ramah lingkungan. Nah, pada hari ini, saya akan melanjutkan dengan topik aplikasi atau penerapan teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Nah, adapun aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi mencakup banyak hal. Ya, kita hanya akan membahas beberapa hal yang penting, yaitu yang pertama, bioetanol, kemudian biodiesel, biogas, pembangkit listrik tenaga angin, dan geotermal. Biofuel atau bahan bakar yang berbasis makhluk hidup itu adalah teknologi energi alternatif yang menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu terbuat atau berasal dari bahan-bahan organik atau makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Nah, bedanya dengan bahan bakar fosil, yaitu bahan bakar ini dapat diolah langsung dari bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan. Sedangkan bahan bakar fosil itu berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun yang lalu, seperti minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Bahan bakar alami yang kita bicarakan tadi itu terbagi atas dua jenis, yaitu bioetanol dan biodiesel. Etanol adalah alkohol yang dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Nah, tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung, sorghum, singkong itu dapat difermentasi untuk menghasilkan etanol. Selanjutnya, biodiesel. Biodiesel itu adalah bahan bakar alami yang diperoleh dari lemak nabati. Penggunaan bahan bakar jenis ini tentunya sangat membantu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian, ketergantungan pada ketersediaan minyak bumi yang semakin menipis itu juga berkurang karena kita sudah bisa menggunakan alternatif biodiesel. Kemudian, sisa-sisa pembakaran dari bahan bakar jenis ini lebih ramah lingkungan, tidak seperti bahan bakar fosil yang menghasilkan sangat banyak karbon dioksida yang akan memicu terjadinya pemanasan global. Selanjutnya kita lihat biogas. Biogas itu adalah bahan bakar alternatif yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Biogas diperoleh dari fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob yang mengubah zat organik menjadi gas metana atau CH4 sebesar 75%. Lalu, gas-gas lainnya seperti karbon dioksida, hidrogen, dan hidrogen sulfida. Jadi kamu bisa lihat pada biogas, gas utama yang diproduksi itu adalah gas metana atau CH4. Berikut kita akan melihat instalasi biogas secara sederhana ya. Nah, pabrik makanan yang menghasilkan limbah organik yang homogen pemiliknya akan menyatukan semua limbah sisa produksi bahan makanan dalam saluran pembuangan. Seperti yang kamu lihat ini ya, ada toilet ya, kemudian ini pipa masuk apa? Pipa masuk bahan-bahan organik seperti kotoran hewan ternak. Ya, kotoran hewan ternak seperti orang-orang yang memelihara ayam, ya, peternakan sapi dan sebagainya, ya. Nah, kemudian biogas itu akan terbentuk ya setelah kotoran-kotoran yang berasal dari makhluk hidup itu dimasukkan melalui pipa ke dalam suatu tempat penampungan yang dibatasi oleh kubah beton. Nah, pada saat dia dibatasi oleh kubah beton, maka akan terbentuk gas metana yang kemudian akan dikeluarkan melalui pipa juga, ya, pipa pengeluaran gas. Nah, biogas itu dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan limbah organik dari hewan ternak
dan industri pembuatan makanan menjadi bahan bakar. Nah, slide ini menunjukkan bahwa para ilmuwan dan para teknisi mencoba menghasilkan energi listrik dengan cara mengambil energi dari ombak sepanjang pantai. Ya. Nah, mereka membuat teknologi berbentuk tabung yang terbuat dari baja dan mirip dengan rantai ular yang dipasang di pantai Portugal. Alat ini akan naik turun ketika ada ombak dan diperkirakan atau terbukti dapat menghasilkan listrik. Kamu bisa lihat gambarnya ya, atau modelnya secara sederhana di gambar di samping ini. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga angin atau wind power. Ada dua jenis wind power, yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan dan pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di pantai. Pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan harus terletak di daerah yang jauh dan sedikit populasi penduduknya. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan ketika membangun pembangkit listrik tenaga angin adalah keberadaan angin harus cukup besar dan stabil. Nah, negara kita yang tercinta, yaitu Indonesia, sudah mulai mencoba membangun wind power di Nusa Penida, yaitu pulau kecil di selatan Bali dan di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini adalah gambaran dari pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan. Ya, gambar yang satunya lagi ini adalah gambar dari pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di pantai. Selanjutnya, aplikasi dari teknologi ramah lingkungan di bidang energi yang lain adalah geotermal. Nah, geotermal adalah panas yang tersimpan di dalam tanah, di dalam lapisan dasar bumi atau cairan dalam kerak bumi. Geotermal dapat digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan bangunan dan menghasilkan listrik. Hanya dengan menggunakan 1% panas yang tersimpan sedalam 5 km dalam kerak bumi akan menghasilkan energi 250 kali lebih tinggi atau lebih banyak dari minyak dan gas alam. Nah, pada saat musim panas, sistem ini akan memindahkan panas dari rumah dan menyimpannya dalam tanah. Nah, ini adalah dua gambar dari contoh geotermal dalam skala rumah. Nah, yang sebelah kiri ini adalah gambar dari geotermal pemanas. Tentunya ini digunakan pada saat musim dingin, ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah gambar dari geotermal pendingin, ya, yang digunakan pada saat musim panas. Nah, tentunya ini masih diterapkan ya pada negara-negara maju yang mempunyai 4 musim. Energi dari lapisan bumi dapat diambil dengan sistem hidrotermal reservoir. Air tanah akan bertemu dengan batuan panas sehingga terbentuk uap. Kemudian terakumulasi di antara bebatuan. Nah, uap air dalam jumlah yang besar akan menimbulkan tekanan yang tinggi. Selanjutnya, reaksi antara hidrogen dengan oksigen akan menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Reaksi antara keduanya dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu 2H2 ditambah dengan oksigen akan menghasilkan 2H2O ditambah dengan energi. Nah, hasil lain dari hidrogen power adalah uap air yang ketika dilepaskan ke udara tidak berbahaya dan energi ini sangat ramah lingkungan. Penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar akan menghilangkan polusi udara dan mengurangi kerusakan iklim karena tidak menghasilkan CO2. Nah, saya akan ingatkan kembali bahwa CO2 atau karbon dioksida ini dianggap sebagai gas ya penyebab atau penyumbang terbesar dari masalah pemanasan global. Ya. Nah, di samping ini adalah skema
bagaimana terbentuknya tenaga uap ya dengan reaksi hidrogen dan oksigen yang akhirnya menghasilkan tenaga listrik. Ya, baiklah, saya kira hari ini sampai di sini dulu materi kita. Kita akan lanjutkan aplikasi teknologi ramah lingkungan pada bidang yang lain di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati.